hukum dari pemeliharaan jaringan irigasi adalah sebagai berikut. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan, dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Tujuan pemeliharaan jaringan irigasi adalah A. Menjaga agar jaringan irigasi dapat beroperasi sepanjang waktu. B. Memanfaatkan seluruh fasilitas jaringan irigasi secara maksimum melalui pemeliharaan yang memadai. C. Menjaga agar umur manfaat dari jaringan irigasi tercapai tanpa rehabilitasi besar. D. Menjaga agar sasaran pembangunan jaringan irigasi tercapai dengan biaya yang murah. Di dalam penyelenggaraan pemeliharaan jaringan irigasi, diperlukan data-data pendukung sebagai berikut. 1. Peta daerah irigasi, skala 1:5.000 atau skala 1:10.000. 2. Skema jaringan irigasi. 3. Inventarisasi jaringan irigasi. 4. Gambar pasca konstruksi atau as-built drawing. 5. Perencanaan 5 tahunan pengelolaan aset irigasi. 6. Data pendukung lainnya. Bagan alir tahapan kegiatan pemeliharaan seperti gambar berikut. Jenis pemeliharaan jaringan irigasi terdiri dari 1. Pengamanan jaringan irigasi. 2. Pemeliharaan rutin. 3. Pemeliharaan berkala. 4. Perbaikan darurat. Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi kegiatan A. Inventarisasi kondisi jaringan irigasi. B. Perencanaan. C. Pelaksanaan. D. Pemantauan dan evaluasi. Pertama, yaitu inventarisasi jaringan irigasi dilakukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh aset irigasi, serta data ketersediaan air, nilai aset jaringan irigasi, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi. Sedangkan data yang sangat diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan dari inventarisasi tersebut adalah data kondisi jaringan irigasi yang meliputi data kerusakan dan pengaruhnya terhadap areal pelayanan. Inventarisasi jaringan irigasi dilaksanakan setiap tahun, mengacu pada ketentuan atau pedoman yang berlaku. Pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi ini dilaksanakan oleh aparat dinas secara berjenjang bersama-sama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A dengan menggunakan belangko inventaris jaringan irigasi. Kedua, yaitu perencanaan, di mana perencanaan pemeliharaan dibuat oleh dinas atau pengelola irigasi bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air berdasarkan rencana prioritas hasil inventarisasi jaringan irigasi. Penyusunan rencana pemeliharaan meliputi A. Inspeksi rutin. Kegiatan ini dilaksanakan oleh juru pengairan secara rutin setiap 10 hari atau 15 hari sekali, untuk memastikan bahwa jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik. Berbagai macam kerusakan ringan yang dijumpai pada inspeksi rutin harus dicatat dalam belangko 01 strip P dan dikirimkan kepada pengamat setiap akhir bulan. Selanjutnya, pengamat akan menghimpun semua berkas dan menyampaikannya ke dinas pada awal bulan berikutnya. B. Penelusuran jaringan irigasi. Kegiatan ini dilaksanakan bersama secara partisipatif antara pengamat, UPT, ranting, dan juru atau mantri, serta P3A, GP3A,
IP3A. Penelusuran dilaksanakan setahun 2 kali, yaitu pada saat pengeringan yang bertujuan untuk mengetahui endapan dan mengetahui tingkat kerusakan saluran, kemudian pada saat air normal untuk mengetahui besarnya rembesan dan bocoran jaringan. Terakhir, hasil dari penelusuran bersama dicatat dalam belangko 02 strip. C. Identifikasi dan analisis tingkat kerusakan. Dalam menentukan kriteria pemeliharaan, dilihat dari kondisi kerusakan fisik jaringan irigasi, di mana klasifikasi kondisi fisik jaringan irigasi yaitu sebagai berikut. Kondisi baik jika kinerja irigasi lebih dari 90% atau tingkat kerusakan kurang dari 10% dari kondisi awal bangunan atau saluran, dan diperlukan pemeliharaan rutin. Kondisi rusak ringan jika kinerja irigasi 80% hingga 90% atau tingkat kerusakan 10-20% dari kondisi awal bangunan atau saluran, dan diperlukan pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan. Kondisi rusak sedang jika kinerja irigasi 60% hingga 80% atau tingkat kerusakan 21% hingga 40% dari kondisi awal bangunan atau saluran, dan diperlukan pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan. Kondisi rusak berat jika kinerja irigasi kurang dari 60% atau tingkat kerusakan lebih dari 40% dari kondisi awal bangunan atau saluran, dan diperlukan perbaikan berat atau penggantian. D. Pengukuran dan pembuatan detail desain perbaikan jaringan irigasi. Pada tahap ini terdapat 2 kegiatan. Pertama, yaitu survei dan pengukuran perbaikan jaringan irigasi yang dilaksanakan secara sederhana oleh petugas dinas pengelola dan petani dengan pengguna air. Adapun alat yang dapat digunakan yaitu roll meter, selang air atau tali, dan water pass atau theodolite untuk mendapatkan elevasi yang akurat. Kemudian, hasil survei yang dituangkan dalam gambar sketsa atau di atas gambar as-built drawing. Kegiatan kedua yaitu pembuatan detail desain berdasarkan hasil survei dan pengukuran. Disusun rancangan detail desain dan penggambaran. Hasil rancangan detail desain ini didiskusikan kembali dengan perkumpulan petani pemakai air sebagai dasar pembuatan desain akhir. E. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya atau RAB. Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan perhitungan volume dan harga satuan yang sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah setempat, mengacu pada Permen PUPR nomor /PRT/M/2016. Sumber-sumber pembiayaan pemeliharaan jaringan irigasi berasal dari APBN, APBD atau DAK, kontribusi biaya pemeliharaan oleh perkumpulan petani pemakai air, alokasi biaya dari badan usaha atau sumber lainnya. F. Penyusunan program atau rencana kerja. Rencana program atau rencana kerja dibuat oleh dinas atau pengelola irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air. Untuk lebih teratur dan terarah dalam mencapai tujuan, kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi perlu adanya suatu program atau rencana kerja yang dilaksanakan dengan swakelola dan kontraktual. Kemudian, berikut ini adalah alur kegiatan perencanaan pemeliharaan. 3. Pelaksanaan. Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan berdasarkan detail desain dan rencana kerja yang telah disusun oleh dinas atau pengelola irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air. Waktu pelaksanaan sesuai jadwal pengaturan air dan masa pengeringan yang disepakati bersama dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota atau gubernur sesuai kewenangannya. Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Persiapan pelaksanaan.
Sebelum kegiatan pemeliharaan dilaksanakan, perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggota P3A atau GP3A atau IP3A tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan, peralatan yang harus disediakan, dan disesuaikan dengan jenis, sifat pemeliharaan, dan tingkat kesulitannya. B. Pelaksanaan pemeliharaan. Beberapa poin penting pada kegiatan pelaksanaan pemeliharaan diantaranya: 1. Pelaksana pekerjaan pemeliharaan wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh dinas atau pengelola irigasi. 2. Pelaksanaan pemeliharaan tidak mengganggu kelancaran pembagian air untuk tanaman. 3. Dinas atau pengelola irigasi wajib menyampaikan kepada masyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringan paling lambat 30 hari sebelum pelaksanaan pengeringan. 4. Perlu adanya bimbingan dari tenaga pendamping lapangan bagi P3A atau GP3A atau IP3A yang melaksanakan pemeliharaan. 5. Untuk pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor sebagai kontrol sosial, P3A dapat berperan serta secara swadaya mengawasi pekerjaan. 6. Setelah pekerjaan perbaikan selesai dikerjakan, harus dibuat berita acara. 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan dan evaluasi pada pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan untuk kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan sendiri secara swakelola ataupun dikontrakan. Kemudian, untuk laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara berkala meliputi 1. Laporan bulanan yang terdiri dari penggunaan bahan swakelola menggunakan Blanko 08 strip P dan realisasi pekerjaan yang diborongkan menggunakan Blanko 09 strip P. 2. Laporan tahunan menggunakan Blanko 10 strip P. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan disampaikan kepada dinas atau pengelola irigasi. Kelembagaan dan sumber daya manusia. Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi petugas dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yang berada di lapangan. 1. Pengamat atau ranting atau UPTD yang mempunyai tugas sebagai berikut. 2. Mantri atau juru yang mempunyai tugas sebagai berikut. 3. Staf ranting atau pengamat atau UPTD atau cabang dinas atau korwil yang mempunyai tugas sebagai berikut. 4. Petugas operasi bendung atau POB yang mempunyai tugas sebagai berikut. 5. Petugas pintu air atau PPA yang mempunyai tugas sebagai berikut. 6. Pekerja atau pekarya saluran atau PS yang mempunyai tugas sebagai berikut. Kemudian kebutuhan tenaga pelaksana operasi dan pemeliharaan yang diperlukan idealnya adalah Adapun persyaratan sebagai petugas operasi jaringan irigasi secara detail dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut ini struktur organisasi pemeliharaan jaringan irigasi. Setelah menonton tayangan ini, peserta diklat diharapkan dapat melakukan pendalaman materi secara mandiri melalui modul yang telah disediakan pada link berikut.